Gimana ya caranya bisa mendapatkan 30.000 tayangan atau 30.000 views di konten Reels kita yang ada di Facebook page maupun Facebook Pro? Hari ini aku bakalan nge-share ke teman-teman kira-kira hook yang seperti apa yang aku gunakan supaya kontenku itu ya ketika ada orang lihat nih mereka bisa stop scrolling dan nonton sampai beberapa detik atau bahkan beberapa menit atau bahkan sampai videonya selesai. Nah, bagi yang belum paham tata cara penggunaan hook, tonton video ini sampai selesai karena aku bakalan ngejelasin sebisa mungkin secara rinci sampai teman-teman mengerti. Yaudah kalau gitu tanpa berlama-lama dan tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke lihat datanya dulu yuk di dashboardku. Alright, fokus ke tayangan aja ya guys ya. Di sini kita dapat tayangannya itu sebanyak 34.054 gitu. Yang diikuti dengan pendapatannya $2 tok ya. Untuk 34.000 tayangan cuma dapat $2 ya, it's okay, nggak apa-apa gitu ya kan. Terus retensinya kita dapat 21 detik dari total durasinya itu 36 detik. Ya lumayan gede, lumayan tinggi gitu maksudnya. Lalu interaksinya kita dapat 456 dengan rinciannya itu 419 dari like, 32 dari komen, terus 3-nya dari bagikan dan 3-nya lagi dari simpan gitu ya. Nah, adapun untuk rasio tayangannya sendiri itu 69% dari yang bukan follow kita atau yang bukan followers kita gitu, terus 31%-nya dari followers kita ya. Ini biasa. Dan untuk jam uploadnya ini jam 8 pagi, by the way aku uploadnya, dan ini adalah data yang diambil dari postingan atau reel yang dipublish tanggal 18 April tahun 2025 ini ya, bulan April lalu. Dan by the way video ini diuploadnya itu tanggal 2 Mei kalau nggak ada halangan. Oke, cukup berjarak beberapa minggu, but it's okay karena untuk istilahnya nyari data yang dapat 30 ribuan views itu ya aku nggak setiap hari dapatnya yang 30 ribuan tok gitu ya. Ini nih kayak udah gitu, mumpung ada langsung aku ambil di screenshotannya yang tandanya ya views hook yang aku gunakan itu udah melampaui 30 ribuan tayangan atau 30 ribuan views gitu ya, sehingga ya udah saatnya aku bagiin ke teman-teman gitu loh. Masalah ini nanti bakalan meningkat lagi atau enggak ya aku nggak tahu ya, semoga meningkat sih gitu, sehingga dia nggak hanya melampaui 30 ribu tapi juga mungkin 40, 50 bahkan seterusnya gitu, amin. Nah, jadi inilah data yang harus teman-teman ketahui ya, bahwa ya aku nggak tipu-tipu loh di sini gitu, nggak ngomong doang gitu ya, kita ngomong berdasarkan data, oke? Dan sekarang langsung aja kita masuk ke kelas hook spesialisnya, disimak terus sampai selesai ya, ini dia. Selamat datang di Hook Spesialis, kelas kreator FB gratis dari Shirley Tri Lorenza. Ya, buat teman-teman yang hadir silahkan di absen dulu teman-teman asalnya dari kota mana, supaya aku tahu ya ini videonya nyampe kemana aja dan disimak oleh masyarakat dari mana saja gitu, oke? Dan ya tanpa berlama-lama lagi ya langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Cuman buat teman-teman ya ini disclaimer aja bagi yang ngantukan kalau dengerin materi yang sedang disampaikan oleh seseorang, silahkan siapin kopi biar matanya tetap on dan biar telinganya tetap bisa menyimak dengan baik gitu ya. Dan ya sekarang langsung aja aku akan scroll ke bawah untuk melihat rumus hook yang seperti apa yang aku gunakan untuk kontenku yang bersangkutan tadi. Jadi rumusnya itu adalah seperti ini ya. Inilah plus apa, plus yang juga, plus kenapa, atau apa yang mengejutkan, plus oleh, plus angka jumlah, plus siapa. Ada sekitar 4 komponen atau 4 elemen di sini yang harus teman-teman isi ya untuk melengkapi rumus ini sebagai sebuah kalimat yang satu atau yang padu gitu. Nah, ini rumus yang cukup kompleks menurut aku karena ya mungkin gak semua orang bisa kepikiran untuk membuat konten dengan hook yang seperti ini, tapi karena berhubung aku udah mencoba gitu kan, jadi aku kasih ke teman-teman nih formulanya gitu ya. Nah, untuk rumus-rumus yang seperti ini ya, untuk pola yang seperti ini maksudnya, kira-kira ya definisinya itu kita lihat dulu seperti apa ya. Hook ini tuh bakalan kayak gimana. Nah, jadi gini guys, hook ini menggunakan struktur pengungkapan fakta tersembunyi atau yang tidak terduga dengan penekanan pada keterlibatan pihak lain yang tidak biasa. Nah, pertanyaannya sekarang ya adalah kira-kira keterlibatan yang dimaksud itu keterlibatan seperti apa. Jadi aku kasih gambarannya itu seperti ini guys. Mungkin teman-teman pernah nonton film tertentu ya, film-film Indonesia gitu, tapi ternyata ada fakta menarik di dalamnya atau fakta yang jarang terungkap. Ternyata film Indonesia itu juga menampilkan sejumlah artis Hollywood loh gitu. Nah, jadi yang tadinya film Indonesia itu mungkin menjadi underrated ya atau jarang diketahui oleh orang banyak gitu. Ketika teman-teman mengungkapkan fakta tersebut, jadi banyak orang yang kepo dan banyak orang yang kepengen tahu siapa gitu kan para artis Hollywood yang juga tampil dalam film Indonesia itu.
gitu ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itulah, oke? Dan sekarang kita lihat ke fungsinya dan juga efeknya nanti ya, tapi ke fungsi dulu. Nah, fungsi dari hook ini tuh adalah untuk mengungkapkan keterkaitan tak terduga antara sesuatu yang telah dikenal ya dengan pihak lain yang mengejutkan untuk meningkatkan nilai informasi. Nah, misalnya teman-teman tuh tadi kan mengungkapkan tentang film Indonesia yang ada menampilkan sejumlah artis Hollywood juga misalnya di dalam filmnya. Nah, informasi yang pertama yang udah diketahui oleh orang lain ya ketika teman-teman mengungkapkan hook ini atau mengucapkan hook ini gitu adalah bahwa ini yang sedang dibahas film Indonesia. Dan informasinya ya film Indonesia ini punya atau menampilkan sejumlah artis Hollywood gitu selain artis Indonesia gitu kan. Nah, informasi yang kedua yang mengejutkan atau yang tersembunyi itu adalah keterlibatan orang lain atau keterlibatan pihak lain yang artinya ya ini mengarah ke artis Hollywoodnya siapa aja yang ada di film Indonesia tersebut gitu. Oke, paham ya? Sampai di sini semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian efek. Hook ini akan membuat audiens itu merasa penasaran dan terdorong untuk melihat siapa saja yang terlibat atau mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya berkaitan dengan hal itu bisa terjadinya itu kenapa, ini penjelasan lebih lanjutnya lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pas bikin reelsnya itu durasinya cukup misalnya ya untuk menjelaskan kenapanya, silakan ditambahkan. Tapi kalau misalnya elemen kenapa hal itu bisa terjadi nggak dijelaskan pun ya karena durasi nggak cukup mungkin ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting informasi tentang siapa aja yang terlibat tadi sudah tersampaikan dengan baik kayak gitu ya. Paham ya? Oke, next langsung aja kita masuk ke contoh-contohnya ya. Dari rumus yang tadi kira-kira contohnya itu seperti apa. Nah, kalau kita ikuti atau kita masuk ke ranah kontennya itu seputar bisnis kecil, misalnya teman-teman yang pedagang kaki lima atau yang jaga warung dan sebagainya gitu ya, jaga toko bla 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 gitu kan. Mungkin hooknya itu bunyinya bisa seperti ini ya. Inilah produk rumahan yang juga dipakai oleh 3 selebgram papan atas. Aduh, kok belibet lidahku. Ya, jadi itulah contohnya ya. Siapa yang menduga coba kalau ada nih produk rumahan yang mungkin harganya murah banget gitu kan di warung kaki lima ya atau di warung sembako biasa gitu. Ternyata juga dipakai oleh 3 selebgram papan atas. Katakanlah kayak dipakai sama Tasya Farasya gitu ya. Terus sama Aukarin mungkin ya. Terus sama si Keanu juga mungkin ya. Nah, mungkin jadi itu yang poin yang ingin kita ambil hal menariknya gitu loh. Ya, katakanlah kayak sabun batangan buat cuci piring kan ada tuh ya, sabun batangan ya kan. Nah, itu siapa yang menduga kalau misalnya seorang Tasya Farasya pakai itu di rumahnya gitu kan. Nah, itu adalah elemen yang mengejutkannya ya, plus informatif juga gitu. Karena ya dari situ orang-orang juga tahu kan kalau ya ternyata mereka juga pakai apa yang kita pakai gitu. Dan kalau kita melihat fakta yang udah terjadi di lapangan, misalnya pernah sempat heboh kan kayak Prilly Latuconsina sama Nagita Slavina, ternyata di rumahnya itu ada gas LPG yang melon itu ya, yang beratnya 3 kg. Nah, ternyata mereka juga pakai itu loh di rumahnya loh, bukan kita aja loh misalnya ya. Nah, jadi itu bisa teman-teman kontenin gitu loh. Oke, next kita langsung ke contoh yang kedua, masih di ranah yang sama atau di seputaran niche yang sama, yaitu inilah sambal lokal yang juga dipesan oleh 5 restoran besar di Jakarta. Nah, di sini yang bikin terkejutnya itu adalah sambalnya sambal lokal ya, tapi yang pesan itu adalah 5 restoran besar di Jakarta gitu ya, restoran mewah mungkin ya. Nah, ini siapa yang menduga juga misalnya kalau sambal lokal ini tadinya kurang terkenal ya di kalangan masyarakat secara luas gitu. Tapi ternyata di 5 restoran mewah atau 5 restoran besar di Jakarta ini sambalnya ada loh gitu. Nah, teman-teman boleh ya coba kontenin ya, coba explore kalaupun ada ya. Ini kan cuma contoh ya. Masalah ada atau enggaknya beneran di lapangan ya di riset aja gitu ya. Next kita masuk ke contoh yang kedua nih dari kategori keseharian atau tentang inspirasi gitu. Pertama, inilah sekolah desa yang juga pernah dikunjungi oleh 5 tokoh nasional atau mungkin biar lebih afdol 5 tokoh internasional gitu ya. Misalnya kayak sekolah yang di Menteng tuh ya, yang di Jakarta ya pernah bukan lagi dikunjungi sih tapi disekolahi ya. Maksudnya kayak Presiden Amerika kan Barack Obama sebelum Donald Trump gitu ya dulu. Dia sekolah di situ kan. Nah, itu boleh dikontenin, barangkali banyak yang belum tahu guys ya fakta-fakta terdahulu seperti itu ya, paham ya. Terus contoh yang kedua adalah inilah motor bekas yang juga dipakai oleh 3 ojek online sukses ya. Nah, teman-teman boleh nih dicek and recheck kalau kontennya itu seputar dunia perojolan gitu. Nah, ojol itu bisa dijadiin niche loh guys ya, kalau teman-temannya adalah driver ojol misalnya ya, misalnya. Jadi boleh dibahas ya, motor apa aja nih, misalnya Vario, misalnya ini tanpa disponsori ya.
atau motor Scoopy misalnya, atau justru motor Supra gitu kan. Nah itu silakan boleh diungkapkan ya. Terus kita masuk ke ranah atau niche yang ketiga, yaitu tentang fakta unik atau edukasi. Misalnya, inilah tanaman liar yang juga diteliti oleh 6 universitas luar negeri ya. Tanaman liar misalnya ini beradanya di Indonesia ya. Atau biar lebih afdol ya bisa kayak tambahkan kata Indonesia sih setelah kata liar ya. Jadi inilah tanaman liar Indonesia yang juga diteliti oleh 6 universitas luar negeri. Ini kan mind blowing ya, siapa yang sangka misal Oxford University meneliti tanaman tersebut, Cambridge University, Harvard University, Stanford, dan juga Columbia misalnya. Siapa yang menduga gitu kan. Jadi teman-teman ya bisa lah olah yang seperti ini gitu ya, kalau niche-nya relevan gitu. Kemudian contoh yang kedua, inilah makanan murah yang juga masuk dalam 5 daftar kuliner terenak versi internasional. Pertama, rendang misalnya ya. Kedua, rawon misalnya ya. Nah teman-teman bisa ya kontenin hal-hal seperti ini, karena netizen itu meskipun ada yang udah tahu, tapi kebanyakan pasti belum gitu guys ya. Kita jangan berpikir bahwa apa yang kita informasikan ini udah pernah disampaikan oleh orang lain sehingga banyak orang udah tahu. Jangan berpikir seperti itu ya, jangan overthinking. Kita sampaikan aja lagi gitu dengan versi kita, karena nanti akan ada keunikan tersendiri ya ketika kita menyampaikan informasi yang sama yang sudah disampaikan oleh orang lain gitu. Makanya teman-teman bikin kontennya yang autentik ya. Next, ke contoh berikutnya dari kategori kesehatan atau gaya hidup ya. Misal, inilah ramuan tradisional yang juga digunakan oleh 4 atlet nasional, atau yang dikonsumsi juga boleh ya. Yang juga dikonsumsi oleh 4 atlet nasional. Ramuan tradisional apa tuh? Misalnya daun apa, daun ini, daun itu gitu kan, yang diolah sedemikian rupa terus diminum sama 4 atlet tersebut. Ya, terus mereka bisa kayak kuat banget badannya, staminanya tinggi dan bla 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 gitu kan. Nah, boleh teman-teman bocorin tuh kalau misalnya tahu faktanya ya. Yang jelas harus riset dulu gitu guys. Terus contoh yang kedua di yang bagian kesehatan dan gaya hidup ini, inilah olahraga ringan yang juga dilatih oleh 5 personal trainer selebriti ya. Inilah olahraga ringan yang juga dilatih oleh 5 personal trainer selebriti. Personal trainer selebriti ini maksudnya ini nih pelatih yang private untuk seleb doang gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak ngelatih artis doang gitu loh. Kan biasanya kalau kita pergi ke gym ya misalnya, atau pergi ke mana gitu kan buat olahraga, buat senam dan sebagainya. Ya kalau artis-artis tuh umumnya mereka pakai trainer ya, supaya mereka olahraganya nggak membahayakan diri sendiri. Karena kan olahraga kalau salah-salah nih sendi bisa kena gitu, mungkin ya urat bisa salah dan sebagainya gitu. Jadi sakit badannya. Nah makanya perlu yang namanya personal trainer gitu. Nah yang dibahas di sini adalah olahraga ringan gitu ya. Olahraga ringan yang kita mungkin gak duga-duga, misalnya kayak push up di rumah, ternyata selebriti ini perlu dilatih loh sama trainernya gitu. Teman-teman boleh ungkapin ya itu, karena kita juga nggak menduga-duga hal itu gitu kan. Masa push up doang harus dilatih sih sama trainer gitu. Nah itu keunikannya terletak di situ ya guys ya. Silakan teman-teman riset lebih lanjut kalau niche-nya nyambung ke sini, oke? Dan next ya, ini yang kelima dari content traveling misalnya. Inilah penginapan desa yang juga pernah diinapi oleh 2 turis dari Eropa, atau mungkin biar lebih afdol jangan 2 turis deh, 2 artis Eropa misalnya, atau 2 orang terkenal di Eropa misalnya, kayak Kate Middleton atau Pangeran William gitu kan. Siapa yang nyangka coba kalau misalnya penginapan desa ya terletaknya di mana, di Indonesia misalnya, di Jogja misalnya, pernah diinapi oleh sepasang suami istri dari keluarga kerajaan Inggris gitu kan. Itu unik guys ya, unik dan keren gitu kan. Jadi teman-teman bisa kontenin ya, bisa cari tahu gitu ya, nggak harus di Indonesia sih sebenarnya, tapi kan ini cuma contoh gitu. Nah itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, inilah pantai tersembunyi yang juga diliputi oleh 3 media asing. Diliput maksudnya. Inilah pantai tersembunyi yang juga diliput oleh 3 media asing ya. Pantai tersembunyi itu kayak di mana sih? Banyak ya di Indonesia ya. Yang bahkan kita orang Indonesia sendiri mungkin nggak tahu, tapi ternyata udah diliput sama media asing gitu loh. Nah teman-teman boleh tuh cari ya. Dan di sini konteksnya nggak harus pantai sih guys. Teman-teman bisa ganti dengan hal lain gitu ya, yang ternyata udah diliput sama media asing. Kan menarik ya gitu. Apalagi orang Indonesia ini tipikal suka yang over proud ya. Jadi kayak membanggakan sesuatu itu suka yang berlebihan. Dan kalau udah nama Indonesia disanjung di luar negeri itu pasti senengnya minta ampun biasanya ya. Nah teman-teman boleh manfaatkan momentum yang seperti itu ya, barangkali dapat keuntungan dari situ. Keuntungan dalam artian ya konten itu bermanfaat buat audiens, teman-teman mendapat keuntungan berupa trafiknya tinggi ya, penontonnya banyak, dan dolarnya juga ya insya Allah banyak gitu. Jadi ya silakan dicoba aja, oke?
Next yang keenam, konten edukasi anak atau parenting ya di sini. Inilah metode belajar rumahan yang juga diterapkan oleh 5 guru di luar negeri, ya, atau 5 artis internasional juga bisa, atau oleh 5 ratu kerajaan besar dunia gitu. Pokoknya semakin itu terdengarnya wah, semakin dia mind blowing ya bagi para audiens kita atau para netizen gitu. Nah, boleh nih teman-teman coba kira-kira metode belajar rumahan apa yang diterapkan ke anak mereka gitu loh. Jadi nanti audiensnya bisa mencontoh gitu guys ya. Kalau misalnya mereka ngefans sama siapa ya misalnya ya, sama Kate Middleton lagi-lagi ya misalnya ya. Sama keluarga kerajaan Inggris gitu kan. Nah, mereka bakalan ngikutin tuh kemungkinan gaya parentingnya Kate Middleton ke anak-anaknya yang 3 itu ya, George, Charlotte sama Louis gitu kan. Nah, teman-teman jelasin di situ ya. Karena orang kalau udah ngefans sama seseorang dan seseorang yang diidolakan itu kita bahas, mereka biasanya mau tuh mantengin videonya dengan cukup lama kayak gitu. Jadi ambil momentumnya guys. Nah, terus contoh yang kedua adalah inilah mainan jadul yang juga dikoleksi oleh 4 museum internasional. Mainan jadul tuh kayak apa sih? Misalnya gundu mungkin ya, atau kalau di daerahku namanya guli guys. Itu kan dari kaca gitu ya. Nah, dikoleksi ternyata misalnya di museum mana gitu kan, museum internasional ya, misalnya kayak museum museum internasional ya, Madame Tussauds. Tapi Madame Tussauds itu buat patung lilin sih ya. Pokoknya teman-teman cari aja lah ya, museum-museum internasional itu di Perancis tuh biasanya banyak museum guys. Nah, jadi itulah dia ya guys ya. Ya contoh-contoh yang dapat aku berikan. Jadi silakan teman-teman olah aja ya. Ini misalnya kayak yang inilah mainan jadul yang juga dikoleksi oleh 4 museum internasional ya, teman-teman nggak perlu pakai kalimat tok seperti ini ya. Bisa diganti dengan opsi yang lain asalkan rumusnya jangan menyimpang itu. Atau asalkan rumusnya jangan diubah gitu ya. Rumusnya tetap ikutin pola tadi yang udah aku kasih lihat di atas ya, yaitu yang ini ya, polanya seperti ini. Ya, tapi untuk kata-katanya, elemennya dan sebagainya ya, kalau mau dirombak ya silakan gitu. Atau kalaupun teman-teman mau nyoba contoh-contoh yang udah aku berikan tadi, ya silakan, gak ada yang larang ya. Oke, jadi ya udah itu aja untuk kelas hoax spesialis kita hari ini. Yap, itulah dia tadi penjelasannya guys, semoga dapat dimengerti dan silakan dicoba hooknya ya, rumusnya terutama. Kalau teman-teman pengen ngerangkai kata-katanya sendiri atau kalimatnya sendiri ya silakan ya, rangkai aja sendiri. Tapi kalau teman-teman mau nyobain contoh-contoh tadi yang udah aku berikan, kalau itu bisa masuk ke niche kontennya teman-teman di FB Pro maupun di fanspage ya, silakan dipakai ya, nggak perlu ragu dan nggak perlu minta izin, langsung aja eksekusi. Kalau misalnya nanti berhasil hooknya atau bekerja dengan baik di akun FB Pro ataupun di fanspage ya teman-teman, kabari aku ya, balik lagi ke channel ini, kasih tahu gitu loh, Kak, ini udah berhasil Kak hooknya gitu. Tapi kalau misalnya dicoba sekali belum berhasil ya jangan menyerah, tandanya teman-teman harus mencoba lagi gitu. Karena terkadang meskipun hooknya itu udah nge-hook, tapi kalau isi konten yang gak menarik atau yang dibahas itu gak relevan dengan audiensnya, ya sama aja ya. Makanya penting buat teman-teman nih, selain harus bisa bikin hook, juga harus tahu nih kira-kira konten apa yang menarik bagi audiensnya, atau konten apa yang sekiranya relevan dengan apa yang sedang dialami atau yang dirasakan atau yang ingin diketahui oleh audiensnya tersebut ya. Oke, segitu aja dari aku hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai, dan terima kasih juga buat yang udah hadir di kelas hoax spesialis gratisnya. Kita ketemu lagi besok insyaallah. Sampai jumpa. Bye bye.